Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Khadijah. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS, yaitu tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan. Berbicara soal cuaca, apa sih cuaca itu? Jadi, cuaca adalah kondisi udara di suatu tempat tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Ada beberapa macam jenis cuaca nih teman-teman, yaitu ada cuaca mendung, cuaca cerah, cuaca hujan, cuaca berawan, dan cuaca panas atau kemarau. Dan cuaca ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Contohnya, cuaca mendung di pagi hari dapat berganti menjadi cerah di siang hari. Tidak hanya berubah dari waktu ke waktu saja, cuaca di suatu daerah juga dapat berbeda dengan daerah yang lainnya. Selain cuaca, ada juga yang namanya iklim nih teman-teman. Apabila cuaca itu dapat berubah-ubah, namun iklim ini bersifat tetap. Jadi, iklim adalah kondisi cuaca yang berlangsung lama di suatu tempat sekitar 30 tahun. Iklim di suatu tempat itu dipengaruhi oleh letak geografis dan bentuk permukaannya atau disebut dengan topografi. Nah, Indonesia sendiri terletak di daerah Khatulistiwa sehingga kita memiliki iklim tropis. Ciri-ciri wilayah yang memiliki iklim tropis adalah wilayah tersebut memperoleh sinar matahari sepanjang tahun dan sering mengalami hujan. Sebagai negara tropis, Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan ditandai dengan seringnya turun hujan sehingga cuaca menjadi sejuk atau dingin. Dan musim kemarau ditandai dengan jarangnya turun hujan sehingga cuaca terasa panas. Nah, apakah teman-teman tahu musim apa sekarang? Ya, sekarang kita sedang memasuki musim penghujan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan. Cuaca dan iklim sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan masyarakat sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca dan juga iklim yang ada. Apalagi pekerjaan sebagian besar masyarakat Indonesia sangat bergantung kepada alam. Jadi, cuaca dan iklim ini sangat berpengaruh terhadap beberapa bidang. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi terbagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama, sektor pertanian, kedua, sektor pariwisata, ketiga, sektor industri, dan keempat, sektor perikanan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah di sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris. Negara agraris itu artinya negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sebagai contoh, dalam kegiatan menanam padi, petani memilih waktu menanam padi ketika cuaca sering hujan. Karena air hujan baik untuk pertumbuhan padi yang memerlukan banyak air. Dan apabila petani menanam padi ketika musim kemarau, maka padi akan sulit tumbuh dengan baik. Sehingga hal tersebut dapat merugikan petani itu sendiri. Dalam menanam padi, memerlukan waktu beberapa bulan untuk dapat dipanen. Agar mendapat hasil panen yang baik, maka diperlukan cuaca yang sesuai. Jika terjadi kemarau panjang dan jarang turun hujan, maka padi menjadi layu karena kekurangan air, sehingga mengakibatkan kerugian pada petani sendiri, yaitu gagal panen.
Apabila padi membutuhkan air yang banyak, beda halnya kondisi tersebut dengan pertanian bawang dan juga yang lainnya. Pada pertanian bawang memerlukan lebih banyak sinar matahari dibandingkan padi. Karena pada kondisi tersebut tanaman bawang dapat tumbuh dengan baik. Apabila hujan turun terus-menerus, maka dapat menyebabkan bawang menjadi busuk, sehingga mengakibatkan para petani gagal panen dan pendapatannya menjadi berkurang. Ketika di musim hujan petani dapat menanam padi, maka pada musim kemarau petani bisa menanam kacang panjang atau cabai. Karena kedua tanaman ini tidak memerlukan banyak air ketika musim kemarau. Jadi, kegiatan di sektor pertanian seperti menanam padi dan tanaman pertanian lainnya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Karena kondisi cuaca dapat menentukan waktu tanam dan juga jenis tanaman yang akan ditanam oleh para petani agar tidak mengalami gagal panen. Selanjutnya adalah sektor pariwisata. Indonesia memiliki alam yang sangat indah. Keindahan alam ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata atau rekreasi. Ada wisata darat, pegunungan, maupun laut. Seperti berikut ini. Cuaca dan iklim memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pariwisata negara kita. Contohnya di Bali menjadi salah satu daerah tujuan wisata pantai yang ramai dikunjungi pada musim kemarau. Wisatawan mengunjungi pantai untuk menikmati cuaca cerah. Wisata pantai akan terganggu apabila cuaca hujan. Wisatawan menjadi sulit menikmati suasana pantai ketika hujan turun. Akibatnya, wisatawan yang berlibur menjadi berkurang, sehingga pendapatan para pekerja yang berada di bidang wisata juga ikut berkurang. Berikutnya adalah di sektor industri. Pada industri tertentu seperti industri batu bata, genting, atau kerupuk sangat memerlukan cuaca panas. Salah satu tahapan pembuatannya dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Jadi ketika musim kemarau dan cuaca panas datang, maka dapat mempercepat proses pengeringan tersebut. Tapi sebaliknya, jika musim hujan yang datang, maka dapat memperlambat proses pengeringan itu. Berikutnya adalah di sektor perikanan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas. Kekayaan hasil laut sangat melimpah seperti berbagai macam ikan, udang, cumi, dan lain-lain. Penduduk Indonesia banyak yang bekerja sebagai nelayan. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Dan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dijual di dalam maupun di luar negeri. Contohnya adalah ikan asin. Ikan asin adalah ikan laut yang diberi garam laut lalu dikeringkan. Ikan asin dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari langsung. Ikan asin lebih banyak dihasilkan ketika musim kemarau karena dapat kering lebih cepat daripada ketika musim hujan. Setelah bidang pertanian, yang kedua adalah bidang transportasi. Wilayah Indonesia yang berupa pulau-pulau dan terpisah oleh lautan membutuhkan sarana transportasi yang dapat menghubungkan semua wilayah. Sarana transportasi tersebut ada pesawat terbang, kereta, mobil, dan juga kapal laut. Untuk alat transportasi seperti kapal laut dan juga pesawat terbang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Karena kapal laut dan pesawat terbang lebih aman jika digunakan ketika cuaca cerah. Pada saat cuaca buruk seperti sedang hujan deras, angin kencang, badai, dan lain-lain,
maka biasanya transportasi ini akan ditunda keberangkatannya dan berbahaya jika tetap dioperasikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah bidang komunikasi. Selain sarana transportasi, masyarakat antar daerah juga dapat terhubung dengan adanya alat komunikasi. Alat komunikasi seperti televisi, telepon, dan internet menggunakan jaringan telekomunikasi. Ketika cuaca baik, sinyal telepon dan internet biasanya akan lancar. Tapi sebaliknya, ketika cuaca sedang buruk seperti hujan deras ataupun petir, maka jaringan telekomunikasi akan terganggu. Gangguan pada sinyal tersebut menyebabkan komunikasi antar masyarakat pun menjadi ikut terganggu. Pengaruh berikutnya atau yang terakhir adalah pada bidang sosial budaya. Kondisi cuaca juga berpengaruh dalam bidang sosial budaya. Pengaruh tersebut antara lain pada jenis pakaian dan bentuk rumah. Pada jenis pakaian dapat disesuaikan dengan suhu udara pada daerah tersebut. Misalnya pada cuaca atau udara panas di pantai membuat masyarakat menggunakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Sebaliknya, pada masyarakat di daerah dataran tinggi dan pegunungan biasanya memakai pakaian yang lebih tebal. Wilayah dataran tinggi dan pegunungan sering mengalami cuaca hujan. Jadi suhu udaranya pun dingin sehingga membutuhkan baju yang tebal atau hangat. Selanjutnya, bentuk rumah. Bentuk rumah masyarakat yang tinggal di daerah bercuaca dingin atau wilayah pegunungan umumnya memiliki atap yang lebih pendek atau rendah dan memiliki sedikit ventilasi. Hal tersebut agar suasana di dalam rumah tetap hangat. Sebaliknya, bentuk rumah masyarakat di daerah bercuaca panas seperti di daerah pantai biasanya beratap tinggi dan memiliki banyak ventilasi. Tujuannya agar suasana di dalam rumah terasa lebih sejuk. Selain itu, banyak rumah di tepi pantai yang berbentuk rumah panggung. Hal itu untuk menghindari air masuk saat pasang. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang silahkan teman-teman buka buku pelajaran IPS bab 2 dan silahkan kerjakan latihan soal pada bab tersebut sampai halaman 38. Jawaban tersebut akan kita koreksi dan bahas bersama pada pertemuan berikutnya. Selamat mengerjakan teman-teman. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mari kita tutup sama-sama pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga ibadah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.